Turkey Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) menghentikan pencarian korban di 8 kota dan provinsi terdampak gempa. Pencarian difokuskan kedua provinsi, yakni di Kahramanmaraş dan juga di Hatay. Untuk mengetahui upaya pencarian, kita akan bergabung dengan jurnalis senior Desi Fitriani dari Istanbul dan juga ada Aris Setia dari Hatay, Turki. Selamat siang waktu Indonesia. Desi, mengapa pencarian di 8 kota provinsi ini dihentikan? Ya memang Malvia, sampai sehari kemarin dari 10 kota dan provinsi yang terdampak oleh gempa tanggal 6 Februari lalu telah dihentikan 8 diantaranya, yaitu di kota Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Malatya, Kilis, dan Osamiye serta Alazik. Dan hanya difokuskan kepada dua kawasan, yaitu di kawasan Kahramanmaraş dan juga di Hatay. Karena dari 8 lokasi tersebut setelah selesai dilakukan evakuasi dan bangunan-bangunan apartemen dan gedung yang telah rata dengan tanah telah dibersihkan dan puing-puingnya juga sudah mulai diratakan kembali. Sementara di dua lokasi masih terus dilakukan pencarian sampai saat ini. Di kota Kahramanmaraş, terutama di kawasan Ebler, di sana ada 7 apartemen dan di lokasi itu sekitar lebih daripada 20.000 orang diperkirakan tinggal di kawasan apartemen. Tetapi sampai hari kemarin kami baru dapat informasi kurang dari 2.000 orang jenazah yang telah ditemukan dan lebih dari 55 orang berhasil diselamatkan. Dan penghentian ini dilakukan karena memang yang 8 kota dan provinsi sudah selesai, artinya bahwa lebih memfokuskan kepada di dua lokasi yang memang masih terus dilakukan evakuasi. Dan Melvi dapat kami laporkan juga bahwa sampai hari ini gempa masih terus terjadi. Selama 48 jam terakhir masih terjadi 800 kali gempa, dan bahkan 1 jam yang lalu masih terjadi gempa dengan kekuatan 4,6 skala Richter di Malatya. Dan dari 800 kali gempa tersebut ada 26 kali gempa yang berkekuatan di atas 4 sampai 5 skala Richter. Melvi. Desi, kemudian bagaimana dengan penanganan jenazah korban gempa di Hatay saat ini? Ya, Melvi, kemarin kami sudah melakukan perjalanan dari Kilis, kemudian melalui Hatay dan sampai Rehaldi. Nah, menjelang ke kota Rehaldi, sekitar 5 atau 10 km dari pusat kota Hatay, kami menemukan kuburan massal. Kuburan massal di sepanjang pinggir jalan. Kami bisa untuk berhenti di lokasi tersebut, tetapi karena banyaknya ambulan yang berseliweran, kami dilarang berhenti dan kami melanjutkan perjalanan. Tetapi dari dalam kendaraan kami melihat bahwa mereka menancapkan seperti kayak ranting-ranting di atas setiap kuburan. Dan kalau kami lihat mungkin lebih dari 1000-an kuburan ranting-ranting yang ditancapkan sebagai tanda masing-masing satu pemakaman. Dan pemakaman ini dilakukan setelah mayat-mayat korban gempa di Hatay dikumpulkan di sebuah lokasi, kemudian dibawa dengan ambulan menuju ke tempat penguburan massal. Dan sementara itu dari tempat kota Hatay jalan ke lokasi, kami juga masih melihat beberapa jalanan yang masih rusak dan juga dengan bangunan-bangunan yang rusak parah. Melvi. Pasca terjadi gempa ini kemudian ada banyak sekali orang yang melakukan eksodus dari Hatay. Apa landasan dan alasannya warga ingin melakukan eksodus? Ya, dari kota Hatay kami melanjutkan perjalanan menuju ke Ankara dan Konya. Nah, kira-kira sekitar 3 km keluar dari kota Hatay kami melihat kerumunan pengungsi di situ. Ternyata di situ dijadikan tempat terminal yang disiapkan oleh AFAD. Terlihat banyak puluhan mobil dan banyak masyarakat Hatay. Dan dari informasi yang kami terima bahwa terminal tersebut ataupun tempat lokasi tersebut telah dibuka sejak 5 hari sepasca gempa, di mana setiap harinya terus bertambah warga Hatay yang ingin eksodus keluar dari Hatay. Dan di lokasi itu kami juga melihat beberapa puluhan bus dengan tujuan beberapa kota kabupaten, diantaranya ada ke Konya, ke Ankara, ke Istanbul, dan Gaziantep dengan lama perjalanan sekitar 5 sampai 15 jam. Dan ketika kami tanyakan kepada masyarakat para pengungsi ataupun kenapa mereka harus eksodus keluar dari Hatay, mereka mengatakan satu, merasa trauma, dua, rumah mereka hancur, dan ketiga, mereka juga merasa tidak nyaman dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan mengatakan bahwa ini seperti kota mati bagi kami dan kami mencoba mencari kerabat atau keluarga yang masih berada di lokasi yang aman dengan gempa. Dan mereka juga membawa keluarga mereka dan sedikit barang-barang yang tersisa yang masih bisa diselamatkan.
dan tidak hanya menyediakan fasilitas bus untuk para pengungsi yang akan eksodus ke rumah keluarga atau kerabat ke daerah yang aman. Di situ juga terlihat bahwa disiapkan juga makanan, minuman, bahkan ada selimut, susu dan makanan siap saji, di mana setiap orang bisa mengambil sendiri makanan dan minuman secukupnya yang mereka inginkan. Dan terlihat juga tidak ada terlihat suatu keributan ataupun kelompok massa, tetapi mereka mengambilnya dengan tertib sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Walaupun untuk memberangkat tersebut mereka harus mendaftarkan nama dengan anggota keluarganya yang akan diberangkatkan. Merti. Baik, terima kasih Desi Fitriani. Dari Desi kita akan beralih pemirsa ke Aris Setia yang saat ini juga berada di Turki. Aris, berapa korban jiwa yang sudah dievakuasi tim INASAR sejauh ini? Ya, Valen dan juga pemirsa, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah Turki dan juga otoritas kebencanaannya AFAD bahwa pada Minggu 19 Februari 2023 kemarin merupakan masa akhir proses pencarian SAR yang dilakukan oleh tim SAR berbagai negara. Dari informasi yang kami dapat, Indonesia Search and Rescue Team atau INASAR ini sudah berhasil mengevakuasi 15 jasad korban jiwa gempa Turki, dan adapun proses pencarian selama 8 hari tim INASAR menjalankan misi kemanusiaan di Turki ini adalah dengan menyisir 8 sektor. Dan selain itu juga dari informasi yang kami terima langsung dari tim leader INASAR yakni Yopi Haryadi menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh tim INASAR selama melakukan misi kemanusiaan ataupun proses SAR di Turki ini adalah terkait dengan suhu maupun kendala seperti bangunan-bangunan tinggi. Banyaknya bangunan tinggi ini menjadi resiko bagi tim SAR Indonesia sendiri untuk melaksanakan proses SAR. Oleh karena itu dibutuhkan alat berat untuk membantu proses evakuasi para jenazah korban gempa Turki ini. Dan selain itu juga dapat kami informasikan tidak hanya tim INASAR ataupun Indonesia Search and Rescue Team saja yang melakukan proses SAR, relawan-relawan lainnya khususnya dari Indonesia sendiri bersama dengan lembaga-lembaga sosial di Turki juga tengah melakukan proses SAR sampai dengan hari terakhir proses SAR kemarin. Dari informasi yang kami terima, para relawan ini berhasil mengevakuasi setidaknya 31 korban jiwa. Proses pengevakuasian ini dilakukan di sebuah komplek tempat tinggal ataupun apartemen dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga bantuan dari beberapa alat berat. Dan juga tadi disampaikan oleh tim leader INASAR menyampaikan bahwa ada sejumlah evaluasi yang kemudian menjadi fokus INASAR sendiri dalam menjalankan misi kemanusiaannya di Turki. Yang utama adalah terkait dengan peralatan yang digunakan oleh tim INASAR. Selanjutnya bahwa INASAR akan meningkatkan perlengkapan alat-alatnya ini guna mendukung proses loading dan unloading. Selain itu juga jika dibandingkan oleh tim SAR lainnya, memang tim INASAR peralatannya masih terbilang sangat kurang sekali, khususnya untuk proses pencarian dengan pendeteksian suhu panas. Baik. Untuk sementara demikian, kembali ke Valen di studio. Baik, terima kasih Aris Setia untuk informasi Anda langsung dari Hatay. Sebelumnya pemirsa, dari Desi Fitriani langsung dari Istanbul, Turki.